Negosiasi berakhir. Begini nasib Philip Smart, pilot Susi Air yang disandera KKB. Melansir dari tribunmedan.com, nasib pelik dialami pilot Susi Air, Philip Smart Mertens. Philip Smart Mertens saat ini masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Negosiasinya masih terus berjalan meski tenggat waktu yang diberikan oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya telah berakhir. Pasalnya, batas waktu negosiasi yang ditentukan telah habis. Kendati demikian, pemerintah saat ini masih terus mengupayakan negosiasi dan pendekatan damai untuk membebaskan Philips. Pemerintah bahkan telah menyanggupi uang 5 miliar rupiah sebagai tebusan untuk membebaskan pilot tersebut. Seperti diketahui, proses perundingan buat membebaskan pilot maskapai Susi Air, Philip Smart Mertens, yang sudah hampir 5 bulan. Pemerintah menyatakan bersedia memenuhi tuntutan para penyandera buat memberikan tebusan supaya Philips segera dibebaskan oleh KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya. Akan tetapi, tenggat waktu yang diberikan oleh KKB pada Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023 lalu terlewati. Menurut Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, proses negosiasi pembebasan Philips dipercayakan kepada penjabat Bupati Nduga, Edison Gwijangge. Yudo mengatakan, kendala yang dihadapi saat ini adalah buat menyiapkan pesawat dan pilot yang mau terbang ke lokasi yang ditentukan buat menjemput Philips. Untuk pilot, kita sudah percayakan kepada Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi, dan saat ini Pak Bupati dimonitor sedang berada di Wamena untuk menyiapkan pesawat, kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Yudo menyebutkan bahwa mendapatkan pesawat bukanlah hal mudah karena mereka takut untuk mendekati lokasi yang sudah disepakati oleh pihak pemerintah dan kelompok kriminal bersenjata KKB yang menyandera Philips yang berkebangsaan Selandia Baru. Kita masih menunggu. Ya, kita percayakan Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi, ujar dia. Respon Presiden Jokowi. Presiden Jokowi jamin Israel ikut Piala Dunia U20 2023 di Indonesia tidak goyahkan hubungan dengan Palestina, YouTube Sekretariat Presiden tangkap layar. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menegaskan bakal terus berusaha untuk melakukan pembebasan pilot Susi Air Philip Smart Mertens yang disandera kelompok kriminal bersenjata KKB, yang dipimpin Egyanus Kogoya. Menurutnya saat ini pemerintah juga sudah banyak melakukan upaya. Kita akan terus berusaha, bernegosiasi. Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana tetapi tidak bisa saya buka di sini, kata Jokowi di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Jokowi saat ini juga berencana melakukan kunjungan ke Papua menghadiri acara Papua Street Festival pada tanggal 7 Juli tahun 2023 mendatang, usai lawatannya ke Australia dan Papua Nugini. Utamakan keselamatan. Menurut Yudo, yang menjadi prioritas dalam proses pembebasan sandera adalah keselamatan Philips dan warga sekitar. Maka dari itu proses negosiasi yang damai tetap dikedepankan. Lebih lanjut, mantan KSAL ini tak masalah bila KKB mengajukan syarat uang tebusan sebesar 5 miliar rupiah untuk membebaskan Mertens. Menurut Yudo, uang sebesar itu tak masalah digelontorkan demi menyelamatkan nyawa manusia. Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat. Artinya tidak ada apapun yang seharga itu, kata Yudo. Kondisi Philips saat ini pun dilaporkan sehat. Aparat keamanan juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta keluarga Egyanus buat membujuk supaya keselamatan Philips tetap dijaga. Philips disandera oleh KKB pimpinan Egyanus sejak tanggal 7 Februari tahun 2023, sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Landasan Udara Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Nasib pilot Susi Air Kapten Philip Smart Mertens telah disandera KKB Papua TPNP BOPM. Via Kompas TV, Handout, minta Komnas HAM dilibatkan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB faksi Egyanus Kogoya juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menjadi juru runding dalam negosiasi pembebasan Philips. Komnas HAM perwakilan Papua telah diminta oleh kelompok TPNPB melalui juru bicaranya, kata Ketua Komnas HAM perwakilan Papua Fritz Ramandai dalam acara webinar.
Jadi penyanderaannya pada tanggal 7 Februari lalu Komnas HAM Papua diminta pada tanggal 6 April untuk melakukan pemantauan tim semacam negosiator, sambung dia. Fritz mengatakan, kepercayaan kepada Komnas HAM Papua untuk menjadi negosiator berhasil mengurangi dampak ancaman yang dilakukan oleh TPNP-BOPM. Batas waktu yang diberikan untuk penyanderaan pun, kata Fritz, diperpanjang dan ancaman penembakan pilot Susi Air pada tanggal 1 Juli juga dibatalkan. Dan itu jadi perhatian kami. Dan ada keberhasilan di situ karena ancaman penembakan tidak terjadi pada tanggal 1 Juli itu berkat negosiasi, berkat pemantauan, berkat bagaimana Komnas HAM memberikan pandangan-pandangan terkait hak asasi manusia, kata dia. Positif. Juru bicara TPNPB Sebi Sambom menyatakan mereka akan terus menjaga keselamatan Philips. Sebab menurut dia, Philips dianggap sebagai teman dan bukan musuh. Menurut dia, hal itu adalah bentuk keseriusan mereka buat melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru. Menanggapi sikap TPNPB dan KKB, Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Amnesty Internasional Indonesia menilai pernyataan Sebi sebagai perkembangan positif dalam upaya pembebasan pilot. Itu perkembangan positif yang bisa dikembangkan lagi oleh pemerintah untuk menjajaki pertemuan awal untuk menuju penyelesaian damai, ungkap Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam pernyataannya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Menurut Usman, pemerintah perlu membuka diri untuk melakukan dialog inklusif, tidak hanya dengan pihak asal Papua yang pro-pemerintah, tetapi juga pihak yang menyuarakan aspirasi kemerdekaan Papua. Kalau hanya dengan pihak pro-pemerintah, apa yang perlu didialogkan? Karena tidak ada konflik, resolusi itu diperlukan untuk mengakhiri sebuah konflik, ujar Usman.